Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadri safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil summa baina wa mahadina wa jaddi wa jaddana wal ulama'ina wal malaikatil muqarrabin wa ila masyayikhina wa mu'allina wa ahli wa sadadina syaulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumarahil kubur minal miratil muslimat min masyayikh wa rabiha khususan ila baina wa baikum syaulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada diri kita masing-masing, istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka berada. Semoga semuanya hajat dimaqbul ta'ala, yang punya masalah diselesaikan ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan ta'ala, yang telepon kembali ke rahmatullah di ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra putri cucu cicinya berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Dan kita doakan saudara relawan-relawan kita yang berjuang bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Syaulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani radina billahi rabbil wa bil islam dinina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bi Qur'an imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil ka'bati qiblata. Allahumma akrimna min kamli fahmi urjana min ad-dhulmatil wahmi warzuqna fahman nabiyina wal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin ilahana maqsuduna wa matlubuna atina muhabbatan wa ma'rifatak. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa ala rasulillah wa ala washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Al-Mukarramun para ustaz dan guru dan imam yang berbahagia, demokrasi surah dan sadarkan kuasanya, datuk datin, tuan dan puan yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesempatan untuk duduk di taman surga. Duduk kita lebih baik daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat, dihadiri oleh ribuan malaikat yang telah mengaminkan doa kita tadi, dan doakan oleh ikan-ikan di laut, semut-semut yang ada di lubang, dan keluar dari surau ini, keluar dari masjid ini, kita bebas dari segala dosa. Subhanallah, alhamdulillah, satu anugerah yang luar biasa. Dan kita mohon pada Allah semoga kita menjadi hamba yang istiqamah sampai kita kembali ke rahmatullah, gemar dan suka datang ke majelis taklim. Baik, tuan sekalian, hari ini buku baru, ya, karena buku yang lama sudah hatamnya. Jadi atas saranan Jirazak untuk meneruskan kitab ini, katain kitab sudah dimulai tapi ustadznya sudah tidak mengajar lagi, maka kita teruskan. 40 hadis akhlak yang mulia. Baik, kita mulai muqaddimah. Jadi kita bulan awal Oktober ya, 2025. Mungkin hatamnya tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak mulia adalah buah daripada iman yang terhunjam di lubuk hati. Orang yang sempurna imannya mesti sempurna akhlaknya. Sebaliknya orang yang runtuh akhlaknya
menunjukkan atas keruntuhan iman yang ada di dalam dadanya. Lubuk hati, hati yang paling dalam. Kalau kita lihat susunan ini, badan kita ini, yang di depan ini, yang nampak dengan kita ini namanya sodrun. Sodrun itu artinya dada. Sodrun. Di dalam sodrun adanya kolbun. Kolbun itu hati, yang sifatnya berbolak-balik. Hati. Pagi yes, petang no, itu hati, kolbun. Dalam kolbun ada disebut ulul albab. Nah, inilah yang dalam ulul albab ini, itu yang disebut lubuk hati yang paling dalam. Sebelum ulul albab minta maaf, ada fuad, lepas ulul albab. Jadi ulul albab ini tidak ada yang tidak benar, selalu benar. Walaupun orang tu jahatnya bukan main, lubuk hatinya dia jujur. Sebetulnya dia melarang untuk tidak berbuat jahat. Karena hati inilah, ulul albab inilah yang diajak bicara oleh Allah SWT ketika kita dalam kandungan dulu. Allah bertanya, alastu birabbikum, bayi yang akan keluar di dunia, adakah aku ini bukan Tuhan kalian? Tidak, Allah bertanya dengan bentuk intimidasi. Satu soalan yang harus dijawab yeza, tak ada jawaban lain. Tanya, adakah aku ini bukan Tuhan kalian? Dan kita ketika itu menjawab, qalu bala syahidna, ya, kami bersaksi. Itulah syahadat yang pertama, persaksian yang pertama. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap anak yang lahir, anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya suci. Suci artinya Islam. Tunduk patuh kepada Allah. Illa fa'abawahu, kecuali ibu bapaknya yang jadikan yuhawidanihi, jadi Yahudi, ayu nasrani atau nasrani, ayu majusi atau majusi. Itulah persoalannya. Dan kita bertuah karena kita hidup di masyarakat, di negara yang Islami. Ibu bapak atuk dan kita Islam, maka kita dalam suasana yang mendapat tunjuk. Berbeda dengan orang yang lahir di suasana yang kafir, di negara-negara barat dan sebagainya. Kecuali nanti akan mendapat petunjuk dari Allah, suatu ketika bisa saja saat-saat tertentu dia akan kembali fitrah. Kan banyak kan orang-orang di barat sana yang saya kafir komunis tapi masih memeluk agama Islam. Itu karena dalam lubuk hati, itu adalah fitrah, tidak ada kebohongan. Baik, akhlak mulia adalah ciri utama bagi setiap muslim, karena hakikat iman apabila wujud di dalam hati, ia akan dapat memelihara segala tindakan dan perbuatan seseorang. Dan orang yang beriman bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui segala perbuatannya, dan ia beriman bahwa Allah Ta'ala akan membalas segala perbuatan yang dilakukannya itu pada hari kiamat nanti. Sudah pasti ia tidak berani melakukan sebarang maksiat, baik terhadap Allah seperti meninggalkan sholat, maupun terhadap makhluk seperti mengambil hak orang lain, baik secara vertikal atau horizontal. Dia selalu dalam keadaan lurus, tegak lurus. Itulah yang akhlak mulia. Jadi dengan adanya ini senang terjadi. Jadi kalau masih ada orang yang masih nyeleweng sana sini, berarti akhlaknya tak betul. Jiwanya masih belum tentram, belum masuk dalam lubuk hatinya. Itulah Tuhan sekalian, realitinya. Karena akhlak hubungannya adalah dengan kehidupan, dengan hati. Hati baik, akhlak yang mulia. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanatah. Rawahu Ahmad. Artinya lebih kurang, tidak ada iman, yakni tidak sempurna iman seseorang itu
yang tidak ada sifat amanah pada dirinya. Amanah dapat dipercaya. Salah sifat wajib bagi Rasul, kalau kita bisa mengaplikasikan, bisa menerjemahkan, bisa mengevakuasi dalam kehidupan, sudah luar biasa. Sifat wajib pada Rasul ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, inilah yang suasana yang luar biasa. Sidik, cerdas, pandai, limpat. Amanah dapat dipercaya, tabligh mau menyampaikan, dan fatonah, sidik, amanah. Sidik kejujuran, minta maaf. Sidik kejujuran, amanah kepintaran. Dan ini sifat wajib. Dan kalau kita bisa menerjemahkan, Masya Allah luar biasa. Cukup. Jadi orang yang tidak amanah bermana tidak ada iman atau tidak sempurna imannya. Dan ini terlalu banyak. Dan justru yang menarik mereka-mereka yang konon jadi pemimpin. Nah, itulah tidak amanah. Dengan demikian, maka kita mendapati Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna imannya ini. Adalah berdasarkan kepada kesempurnaan akhlaknya dan kepribadiannya yang tinggi. Jadi manusia yang paling tinggi tingkatan keimanannya ialah manusia yang paling tinggi akhlak dan budi pekertinya. Sehingga ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab, kana khuluqul Quran, rawahu Muslim. Artinya lebih kurang adalah akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi kalau Datuk Datin tuan sekali ingin tahu Quran hidup, ya itulah Rasulullah SAW, itu Quran hidup. Jadi kalau mengikuti Rasul itu mengikuti Quran. Karena beliau lah disebut akhlaknya dalam Al-Quran, diterjemahkan dalam kehidupan saat. Maaf. Baik. Maksudnya Rasulullah SAW adalah memiliki akhlak yang paling tinggi, yang paling sempurna. Seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran Al-Karim, karena baginda telah mengamalkan segala sifat-sifat kemuliaan yang diperintahkan di dalam Al-Quran Al-Karim, dan baginda telah meninggalkan segala sifat-sifat kecelaan yang telah juga dilarang dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi Rasulullah SAW adalah contoh yang hidup kepada segala akhlak mulia yang dikehendaki di dalam Al-Quran Al-Karim. Ketinggian dan keagungan akhlak baginda telah diakui oleh kawan dan lawan, sering banyak disebutkan di dalam riwayat hidupnya, dan telah pula diakui oleh Allah SWT dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 4, yang bermaksud lebih kurang, sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Allah sendiri mengiktiraf, mengakui akhlak Rasul. Dan bukan saja teman yang akrab, tapi musuh itu semua mengakui. Ini luar biasa. Teman dan lawan bisa mengakui, ini salah satu keistimewaan. Dan ini dimulai oleh Rasulullah SAW. Seandainya tuan-tuan sekalian menjadi seorang pemimpin atau pengetua-ketua di mana-mana jabatan, lawan dan kawan hormat kepada Tuhan. Nah, ini sudah salah satu di antara bisa ikut menerjemahkan akhlak Rasul. Jadi diusahakan, tapi asalkan amanah Tuhan, percayalah. Kalau kita ini amanah, tidak percaya, confirm, lawan dan kawan akan menghormati. Walaupun ada benci itu pastilah tuan-tuan. Karena segala kenikmatan ada yang hasad atau dengki. Kuludhi nikmatin maksudun. Itu Nabi menyebutkan. Segala kenikmatan itu pasti ada yang dengki. Siapapun.
Kenikmatan apa yang Tuhan terima di mana saja berada. Tidak ada yang dengki. Dan dengki ini harus dihadapi, jangan lari, jangan bingung. Karena dulu kan sudah kita ingatkan, al-mu'minu baina khamsu syada'id. Orang beriman itu punya 5 musuh, tuan-tuan. Dan ini kita pegang sampai hari kiamat, terutama kalau Anda pejuang. Tuhan meneruskan perjuangan Rasul, harus paham ini kaidah ini. Jadi biar tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah mundur, dan no retreat, no surrender. Rawe-rawe rantas, malam-malam putung. Masih. Itulah sepatutnya dan sekalian. Kalau kita punya kunci kaidah begini ini, dan ini kita ulang-ulang, bahkan kita usrohkan, kita tularkan, kita viralkan, kita ajarkan kepada generasi penerus kita. Terutama mereka yang patut latihan dalam kursus-kursus kepimpinan. Ini diangkat. Al-mu'minu baina khamsu syada'id. Orang yang beriman itu pasti punya 5 musuh ini. Dan harus dihadapi, musuh dihadapi. Dan harus menang. Kalau kalah ya balik kampung. Ada pertandingan badminton. Peringkat negeri, peringkat negara, peringkat dunia. Pasti ada kualifikasi dulu. Pertandingan awal dulu. Kalah, balik. Walaupun dia juara. Pernah juara, kalah ya balik. Pusingan pertama kalah ya balik. Kalau masih duduk di situ ya negara rugi membayar orang kalah kok. Balik. Nah itu contoh lah. Contoh yang paling logik yang bisa diterima. Bola sepak juga begitu, kalah balik. Pusingan pertama. Jadi kita begitu berjuang. Apa yang Tuhan hadapi? Pertama, mukminun yuksiduhun ini. Mukmin yang dengki. Bukan orang lain, saudara kita, kawan kita, jiran kita, bahkan tetangga kita atau jiran tadi. Mungkin keluarga kita. Kan sudah dicontohkan dalam Al-Quran. Nabi yang memusuhi kadang-kadang istrinya sendiri, bapaknya sendiri, anaknya sendiri, pakciknya sendiri, itu keluarga. Yang dengki, yang tidak suka. Harus dihadapi. Dan harus menang. Menang pusingan pertama, Anda bertemu dengan golongan yang kedua. Wa munafik, orang-orang hipokrit, orang-orang munafik, orang-orang yang pelin-pelan, pelintat-pelintut, ini licik. Duduk bersama kita, musyawarah bersama kita, karena memberikan saranan-saranan yang bagus, tapi pada yang sama tikam kita dari belakang. Nah, ini orang munafik. Nah, hati-hati. Memang cirinya jelas kok. Ciri orang munafik itu jelas, gamblang, encetho, welo-welo. Very clear. Kalau bicara mesti bohong. Tuhan harus paham itu. Kalau berjanji ingkar. Kalau diberi amanah khianat. Tidak amanah. Nah, ini orang munafik. Itu musuh kedua. Tuhan bisa mengalahkan, akan masuk pusingan ketiga. Wa kafirun, orang-orang kafir. Ini agak lebih berat karena mereka punya segala-galanya dan mereka melawan kita dari segi akhlak, akidah, politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan serta ketenteraan. Luar biasa. Strateginya harus ada. Setelah kita menang pusingan ketiga, masuk semifinal. Nah, ini semifinal. Apa itu? Setan. Nah, setan. Setan ada dua jenis, ada setan kepala gundul, ada setan makanan selemak tuh. Yang susah nih setan makanan selemak tuh. Itu lebih susah tuan-tuan. Oke, hati-hati. Dan yang terakhir finalnya adalah nafsu. Hawa nafsu kita sendiri. Jelas kan? Susunannya begitu jelas. Jadi mesti menang baru angkat tangan juara. Nah, jadi juara. Oke Tuhan ya. Jadi kembali, kita nggak usah bingung. Ada contoh, ada contoh kita, pemimpin kita Nabi Muhammad sampai sahabat-sahabat itu semua tuh ditakdirkan pejuang dan menang, bukan pecundang. Mereka menang semua. Bagaimana caranya ya? Ikuti cara-cara mereka. Salah satu diantaranya diajarkan ini mesti amanah. Kalau Tuhan yang amanah akan dipimpin oleh Allah Ta'ala. Baik, kita teruskan.
kepribadian Rasulullah SAW itu disebut oleh Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah ini jelas ini. Al-Ahzab 21. Yang lebih kurang, sungguh bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu ada ikon yang terbaik, ada ikutan, ada kudwah, ada uswah, contoh yang baik. Pada bulan yang lepas kita dah bahas itu kan. Tapi tidak berhenti di sini. Kudwah atau contoh yang baik itu bagi siapa? Ada 3 yang boleh mengikuti ajaran Nabi ini. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Ditanya pada Datuk Datin yang sudah punya 3 ini. Yarjullah, mengharapkan Allah sebagai Tuhannya. Terus mengharap terus, jangan berhenti. Karena kadang kita selalu terganggu dalam environment yang tidak kondusif. Wal yaumal akhirah, percaya betul dengan hari akhirat, yakin. Dan yang ketiga wa dzakara katsira, zikir yang banyak. Ini salah satu di antara yang boleh mengikuti jejak Rasul. Teruskan, walaupun sedikit-sedikit tapi istiqomah, ada ilmunya, kita terus berjalan. Nah itu masalahnya. Baik. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan yang demikian itu dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, rawahu Malik fil Muwatta balaghan. Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Muwatta itu karangan Imam Malik, tapi Imam Syafi'i hafal. Luar biasa. Imam Syafi'i selalu melihat dari tingkap itu melihat. Tapi waktu belajar Imam Muwatta itu dia hafal. Terkejut. Imam Malik pengarangnya tidak hafal, tapi Imam Syafi'i hafal. Itulah mazhab kita yang terbesar di dunia, terutama Asia Tenggara. Baik. Artinya lebih kurang hanya saja aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Disebut innama itu hanya saja, special, especially. Itulah Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak ini adalah kehidupan. Karena akhlak itu harus sesuai dengan profesi masing-masing. Seorang guru mesti ada punya akhlak. Orang guru itu bagaimana? Akhlak seorang murid itu bagaimana? Akhlak seorang peniaga itu bagaimana? Akhlak pemimpin, akhlak rakyat, akhlak orang kaya, akhlak orang miskin, ada semua. Maka disebut aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlaknya sudah sempurna, akhlak ada pada diri seseorang itu tadilah menunjukkan imannya kuat, hatinya kuat, hebat. Akan di mana saja kehidupannya akan menjadi orang yang boleh diikuti. Itu akhlaknya. Baik, jadi jelaslah bagi kita tujuan Rasulullah SAW yang diutuskan oleh Allah Ta'ala itulah untuk mengajarkan umatnya akhlak yang mulia. Sama ada akhlak terhadap Allah Ta'ala maupun terhadap sesama makhluk. Dalam kitab Ihya Ulumuddin akan dijelaskan akhlak terbagi 2. Ada akhlakul mahmudah, ada akhlakul mazmumah. Akhlak yang baik, akhlak yang jelek. Nah itu ada. Segala sesuatu mesti terbagi 2. Dan itu memang sudah menjadi sunatullah dan sunatul Rasul. Apa saja mesti ada pasangannya. Ada siang, pasti ada malam. Ada pagi, ada petang. Ada baik, ada jelek. Tidak disebut baik kalau tidak tahu jeleknya. Tidak disebut jelek dan tahu tak baiknya. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Ada senang, ada susah. Ada senyum, ada tangis, kabi kuji, kabi gam. Itu kehidupan. Jadi akhlak baik, ada akhlak jelek. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Sebaik-baik manusia ada jahatnya, sejahat manusia ada baiknya. Nah, itulah aturan Allah yang luar biasa. Jadi akhlak yang baik ya salah satu diantaranya sabar, syukur, takwa, dermawan. Akhlak yang tidak baik
hasad, dengki, sombong, atau ria hati, ria, kan itu. Baik. Maka buku ini memaparkan kepada kita contoh-contoh yang ideal dari ketinggian akhlak baginda Rasulullah SAW dan memuatkan tunjuk ajar yang baginda berikan untuk membimbing kita ke arah kesempurnaan akhlak yang mulia. Akhlak yang merupakan gambaran luar terhadap kekuatan iman yang hunjam di dalam hati. Sama-samalah kita berdoa, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahi kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga dapatlah kita mengikuti dan mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Dan sama-samalah kita berdoa pula, semoga kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti bersama-sama dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaatul uzma daripadanya. Dan setelah itu semoga kita dikumpulkan di dalam surga Firdaus bersama dengan baginda dan bersama dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini mukaddimahnya. Baik, kita teruskan sekalian. Langsung hadis pertama, tajuknya kasih sayang sesama muslim. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu adun tada'a lau sairul jasad bis-sahri wal humma. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud lebih kurang perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal mereka saling cinta mencintai, kasih mengasihi, dan bertimbang rasa sesama mereka adalah seperti sebuah tubuh badan. Apabila mana-mana anggota ditimpa penyakit, maka seluruh anggota badan akan turut serta berjaga malam dan merasakan demam. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis tingkat tertinggi. Keterangan, beginilah hendaknya perpaduan dan kerjasama di kalangan kaum muslimin dengan tidak mengira suku dan bangsa dan tidak mengira perbedaan bahasa dan warna kulit. Asalkan sama-sama Islam, maka hendaklah mereka bersatu padu, tolong menolong dan bantu membantu. Apabila didapati mana-mana bahagian dari kalangan umat Islam yang ditimpa musibah atau kemalangan, maka hendaklah orang Islam yang lain turut merasakan musibah tersebut dan hendaklah mereka memberikan pertolongan dan menghulurkan bantuan. Begitu indah Islam tuh, ajarannya sempurna. Hanya orang Islam aja yang ngade-ngade tuh, hanya rata pinter sikit aja sombong, kaya sikit aja sombong, punya pangkat saja sombong. Ya rusak Islam itu. Bukan Islam yang tak betul, orang Islamnya itu. Dan ini realiti. Setiap kita mengaji dan kita merealisasikan suasana yang ada atau environment yang ada pada diri kita. Islam benar atau tidak? Ya baru-baru ini teman-teman kita ada sukarelawan yang jelas tujuannya mulia, sanggup berkorban, sanggup meninggalkan keluarga, korban harta, bahkan nyawa sekalipun, karena menuju ke tempat yang sangat bahaya, Israel, membantu teman kita di sana. Itulah mestinya Islam. Dan kita yang tidak, tahu teman-teman kita terhalang. Negeri Selangor mengajarkan untuk hari Jumat, Jumat hajat, mendoakan mereka. Itu aja. Tapi tengok, yang semai hajat dengan keluar, banyak yang keluar. Karena sontoloyo.
Paham nggak dengan ajaran Islam? Hanya untuk sholat hajat saja tak mau ikut. Mana rasa persatuan dan kebersamaan Islam tuh? Kasihan betul tuan-tuan. Kenapa ini mental-mental ini masih ada? Kita harus tegur macam ini. Ini tak apa, bio-bio, perangnya biadab. Sekedar sholat, yang mendoakan. Oke, kalau tak bisa berjamaah mungkin ada hal-hal tertentu. Sebab nak pergi Tokyo agaknya, pergi sekejap takut ketinggalan, mau check-in dan sebagainya. Oke, udur syar'i. Ya kita khusnudan, oke. Salatlah sendiri di rumah, tak sempat pagi petang, tak sempat malam, nangis pada Allah, tolong ya Allah, saya tidak mampu seperti mereka, sanggup berkorban meninggalkan di tengah laut bukan senang. Nah itu namanya perjuangan, dan kita diajarkan sini orang Islam itu macam itulah, sedikit tersentuh cuma rasa, cuma anggota badan kita ini dan kita berjalan rilek-rilek, tahu-tahu terhantuk batu, secara otomatis mulut cakap innalillahi rajiun, mata terus melihat, tangan terus turun tanpa perintah, secara otomatis. Itulah orang Islam, gerak secara otomatis, gerakan tuh ada, digambarkan tubuh. Terus malamnya demam semua, perut pun mau makan tak enak, mata ikut tak mau tidur, otak selalu meringik dan sebagainya, kan itu karena kakinya terluka. Itulah tubuh. Jadi tolong tuan-tuan pada Islam tuh, ini asik gaduh aja, hanya perbedaan politik umpamanya, perbedaan pandangan ini, sampai peringkat macam itu, tak memikir aulawiyat. Aulawiyat itu priority, mana yang lebih keutamaan. Dr. Yusuf Qaradawi menulis dalam buku Fiqh Aulawiyat, Fiqh untuk keutamaan. Ini saya suka mengkritik nih, ya soalnya baru saja kan negara kita menghormati kemerdekaan dan Hari Malaysia, disarankan untuk mengibarkan bendera. Lah Anda orang Malaysia kok mengibarkan bendera pun tak mau mengaku Malaysia, bohong. Mana nasionalisme Anda tuh tuan-tuan? Bikin malu aja. Kasihan pejuang-pejuang tuh, dengan meneteskan air mata darah, air mata demi perjuangan, walaupun perjuangan tidak harus berjuang mati-matian melawan, tapi ya, dia ada supaya, tapi kan perjuangan. Nah tuan-tuan, dengan menikmati kemerdekaan itu aja kesusahnya bukan main. Hanya karena Anda tidak suka dengan seorang, terus negara dikorbankan, ini otak melenceng, ngawur aja. Pilihlah tuan-tuan, ini negara. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu termasuk iman. Bangga, enggak Anda sekarang begitu, demi bangsa dan negara. Nyanyinya begitu. Jadi mari coba kita, ya kalau sudah tahu begini, kita betul-betul sedikit-sedikit kita betulkan akhlak kita ini. Kan ini bicara akhlak. Oh iya, tidak betul. Jangan marah. Disebut dalam pengajian melotot pula matanya, telinganya merah. Apa Ustaz ini? Ini apa nih? Diajak ngaji kok malah marah. Kita nak bicara realiti masyarakat kita ini harus dibetulkan bersama-sama, sesama Islam. Hanya kita setuju aja, doanya enggak karu-karuan, mendoakan sama Islam dengan cara tidak betul. Ini ajaran apa? Dosa tuhan, haram hukumnya. Mendoakan sama Islam dengan cara yang tidak betul. Ya ada ya, ayo kita sama-sama. Biasalah kesalahan, kesilapan itu mesti ada. Nobody's perfect. Siapapun juga, tuan dan puan, saya ada salah. Tapi sebaik-baiknya salah itu yang minta ampun pada Allah SWT. Dan umat Islam kan setiap sholat, astagfirullahaladzim, itu minta ampun, baik sendiri atau bersama toh imam tadi.
Subuh, dahar, duhur, maghrib, isya, astaghfirullahaladzim. Dah itu sudah kan. Kalau dah astaghfirullahaladzim, dah minta ampun. Allah dah berjanji, sebesar apapun dosa seseorang, kalau mau minta ampun, Allah akan ampunkan. Dah jelas. Hari-hari nampak pergi masjid, kok didoakan dengan tidak baik, astaghfirullahaladzim. Nanti terbalik Tuhan sekalian. Hati-hati. Ya. Baik, jadi kembali kepada sifat kasih sayang sesama muslim, sesama Islam. Selagi kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah Islam yang perlu dilindungi. Orang kafir zimmi pun wajib kita lindungi, apalagi Islam. Nabi yang mengingatkan, siapa memusuhi kafir zimmi bermakna memusuhi saya. Loh, kan itu hadisnya. Jadi jangan main-main. Jadi yang sudah salah, kita kembali ke pangkal jalan. Jangan diteruskan. Salah kok diteruskan. Baik. Hadis yang kedua. Bersikap lemah lembut. Tajuknya, relate. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala udfi wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Rawahu Muslim. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, sesungguhnya Allah Ta'ala itu lemah lembut dan suka kepada lemah lembut, dan ia memberi hasil kerana lemah lembut itu apa yang tidak ia berikan atas tindakan yang kasar atau tindakan lainnya. Hadis Imam Muslim. Apa maksudnya? Keterangan ringkasnya, kelembutan dalam tindakan dan perbuatan adalah satu perkara yang sangat mulia, sangat baik. Kesan yang diperoleh daripada tindakannya dilaksanakan dengan lemah lembut itu adalah sangat mendalam. Seperti mana halnya perkataan yang dituturkan dengan lemah lembut, ia lebih berkesan di dalam lubuk hati. Sebaliknya tindakan yang kasar dan perkataan yang tidak sopan, perkataan yang celupar, adalah sangat menyinggung perasaan dan mengakibatkan tutupnya pintu hati seseorang sehingga ia tidak dapat menerima kebenaran yang diperkatakan. Begitulah tabiat orang iman. Begitulah tabiat seorang yang insan. Walaupun ia sendiri jahat dan tidak pandai bertindak atau berkata-kata dalam keadaan lemah lembut, namun ia menghendaki kelembutan daripada tindakan yang lain ke atas dirinya. Oleh itu, kelembutan adalah dikehendaki oleh setiap orang, sama ada dia sendiri lemah lembut atau kasar. Dan telah terbukti bahwa kelembutan itu telah berjaya menembusi pintu hati yang tertutup rapat. Lemah lembut yang kita maksudkan di sini bukan berarti lemah atau lesu, tetapi lemah lembut di sini berarti suatu penampilan yang penuh dengan sopan santun dan adab-adab yang mulia, walaupun perkara yang disampaikan itu sebenarnya berat atau mengandungi risiko yang sangat berat. Datuk-datuk sekalian, se-Fir'aun-Fir'aunnya manusia, Fir'aun itu manusia yang paling biadab, yang mengaku dirinya Tuhan. Coba bayangkan, itu Fir'aun. Tapi Allah mengutus Musa dan Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk mendatangi Fir'aun supaya dilakukan dengan lemah lembut.
dengan kata yang lemah lembut. Bayangkan, Tuan. Ini Quran, Tuan, bukan main-main. Fir'aun, manusia paling biadab, yang paling jahat. Tapi Allah masih menghargai. Musa, Harun datangi dengan ucapan yang lemah lembut, yang baik. Siapa tahu dia akan kembali ke pangkal jalan. Maksudnya begitu. Walaupun Allah tahu itu tidak mungkin, tapi ajaran ini, ajaran tuan-tuan, yang diperintah Tuhan Nabi. Yang diperintah adalah utusan Allah. Dua-duanya Nabi dan Rasul, Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi atas dasar begini, sepatutnya semua orang Islam tahu. Apalagi mengaku ustaz, tok guru, penceramah, pendakwah, tok lebih, harus paham dong. Tapi salah begitu, dia mulutnya celupar hanya karena jadi pemimpin, terus suka fitnah, bicara yang tidak betul. Terus bagaimana? Ini namanya sudah mengabaikan ajaran Islam. Orang Islam sendiri menghancurkan ajarannya sendiri. Ya tidak tepat lah. Jadi kita dengan hadis-hadis begini ini Tuhan akan mengingatkan kembali setidak-tidaknya diri kita lah. Apakah kita sudah sesuai atau belum? Itu aja. Kalau belum, ayo kita betulkan. Karena hadis yang diangkat di sini hadis sahih semua. Luar biasa. Dia mengingatkan pada kita. Jadi itulah untungnya pengajian itu. Yang lupa jadi ingat, yang sudah ada jadi ada, yang belum ada jadi ada, yang sudah ada menjadi istiqomah dan menjadi way of life. Jadi gitu, yang merasa salah akan dibetulkan. Itulah untungnya Tuhan sekalian. Maka nilainya tinggi duduk di Masjid Taklim tuh. Coba lebih baik itu sembahyang sunnah 1000 rakaat. Kita tidak pernah akan bisa melakukan sampai hari kiamat pun, tapi nilainya itu tahniah pada ratu-ratu yang begitu. Nah, jadi kembali, kalau Musa dan Harun diperintah begitu, maka kita apa salahnya? Apalagi sesama orang Islam. Cara untuk menyentuh, Nabi mengajarkan tuan-tuan, sebelum siang kita bertemu atau bergerak berjuang bagaikan singa yang lapar bergerak non-stop, malamnya nangis dulu kepada Allah, excuse kepada Allah, minta kekuatan daripada Allah Ta'ala. Jadi secara vertikal kita betul, secara horizontal betul. Jangan hanya mengandalkan kepintarannya, kekuatannya, nggak bisa. Mohon pada Allah Ta'ala sebagai Allah, sebagai Nabi, untuk minta supaya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar masuk Islam. Nangis dulu pada Allah, tolong ya Allah, beri petunjuk salah satu di antara keduanya. Tapi Allah kabulkan dua-duanya. Dengan Islamnya Umar, Islam semakin maju. Ketika arogansi Umar itu, sikap-sikap arogan, sikap-sikap brutal, keberanian itu kadang-kadang diperlukan dalam perjuangan. Setelah masuk Islam berubah, tapi keberanian mendobrak orang itu luar biasa. Begitu masuk Islam aja, yang didatangi pemimpin Quraisy itu, "Hai, saya sama Islam, kamu jangan ganggu Muhammad, enggak temu dengan saya." Wah, ini penting. Kalau Abu Bakar kan lembut, lemah. Nah, jadi kadang-kadang begitu. Itulah kepribadian sahabat Nabi, masing-masing punya karakter. Dan ini kita ikuti untuk kita aplikasikan pada anak kita. Karakter Abu Bakar As-Siddiq, keimanan yang kuat, kukuh yang luar biasa. Dibanding umat Islam seluruh dunia, masih berat Sayyidina Abu Bakar. Itu keimanan. Kalau Sayyidina Umar pentadbiran, tata kelola, keberanian, menerjang dengan suatu badai. Nah, itu Sayyidina Umar, berani. Harus ada orang-orang macam begini.
Dalam kepengurusan ada orang-orang yang berani. Nah, itu Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Utsman adalah jutawan, billionaire yang berjaya di bidang ekonomi. Itu Sayyidina Utsman. Dan kalau Sayyidina Ali karakternya adalah ilmu, kepintaran, ilmu. Sehingga Nabi pernah bersabda, "Ana babul ilm wa Ali babuha." Aku ni gudang ilmu dan Ali pintunya. Kalau kamu nak tanya apapun, tanya pada Ali dulu. Wah, hebat. Dan ini coba tuan-tuan pahamkan, ajarkan. Jadi kita punya cita-cita, ya Allah, adalah di antara anak saya yang jadi ulama. Perwakilan Abu Bakar itu ulama. Adi Umara, pemimpin yang tegas, yang berani, yang menolak rasuah, yang sudah doakan hari Jumat itu. Pemimpin yang berani menolak rasuah, menurut syariah. Kemudian ada yang jadi jutawan, ada yang jadi ilmiawan. Hebat kan? Baik, kembali pada pelajaran ini tadi tuan sekalian. Sikap lemah lembut berarti bukan sifat yang lembek, bukan. Sopan santun, toto kromo, unggah-ungguh, andap asor. Ada cara-cara tertentu menghadapinya, bukan dengan cara yang kasar, dengan cara yang teriak-teriak, dengan cara yang selupa dan sebagainya, tapi dia lemah lembut. Nah, ini ajaran dan kita coba. Apalagi saya sarankan tuan sekalian, sebelum kita menjumpai seseorang, saya dulu dapat petua dari guru saya waktu akan berjumpa dengan alim ulama atau ulama yang besar, hadiah Fatihah dulu. Setidak-tidaknya ketika itu mengajar pada saya 21 kali. Sebelum berangkat hadiah. Lain luar rasanya. Luar biasa. Kayak dia di teman. Dan satu kita boleh saya datang. Tahu kiai yang saya datang itu di depan pintu itu. Sini, cepat. Padahal belum pernah ketemu, belum pernah kenal. Sini. Terima kasih ya kirimannya. Loh, terima kasih kirimannya. Itulah orang alim tuan. Dia paham. Kita kirim Fatihah, kasih kirim. Ayo silakan duduk. Begitulah. Begitu juga waktu saya ziarah ke kubur daripada Abu Hasan As-Sazali, Ibnu Abbas Al-Marsi, itu guru Ibnu Athaillah. Dua dia lancar. Yang paling mengagumkan Ibnu Athaillah di Qahirah dan sekalian. Ada pada itu kita belum pernah datang dan sebagainya. Ada jam 10 pagi setelah kita jam sekarang jam kita lah. Dua orang menunggu di masjid. Kita masuk kereta, silakan. Lama sudah saya tunggu. Subhanallah. Silakan. Saya dibukakan kubur Ibnu Athaillah. Masya Allah. Luar biasa. Karena kita selalu ngaji kitab Al-Hikam. Jadi sentuhan jiwa itu sangat penting. Jadi tuan-tuan akan menyentuh anak-anak dan sebagainya. Hadiah Fatihah. Tadi saya ajak mulai hari ini hadiah Fatihah pada diri sendiri. Hadiah Fatihah pada diri, pada istri, pada anak, pada cucu, hadiah. Tiap lepas sholat lain tuan-tuan. Sentuhan-sentuhan ini sentuhan lembut. Sentuhan kita mohon pada Yang Maha Kuasa. Jadi lakukan. Bagi ibu-ibu supaya istri hadiah Fatihah. Setidaknya lepas subuh dan lepas maghrib untuk suami. Bagi suami untuk istri. Bagi bapak ibu untuk anak-anak. Terus hadiah Fatihah. Karena kita tidak mampu membimbing mereka, mengawasi mereka. Yang bisa hanya Allah. Maka kita sentuh pada Allah. Minta tolong pada Allah. Dengan cara yang jujur. Insya Allah begitu. Jadi itulah Tuhan. Itu kata salah satu kata lemah lembut juga. Lemah lembut. Dengan itu supaya bahasa kita itu dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Manapun juga kalau sudah dilakukan dengan kasar, orang itu lari tuan-tuan. Jangankan manusia biasa, Nabi disebut oleh Allah Ta'ala melantu. Wa bima rahmati min Allah linta lahum wa laqunta fadlan lang faddu min haulik. Ya Muhammad, sebab kasih sayang Allah lah engkau bersifat lemah lembut. Coba, andaikan kamu berlaku kasar, dia lari, umat kamu lari
Dan itu yang dimanifestasikan Rasulullah SAW. Walaupun dihina, ditomah, difitnah, dilempar batu, dilempar kotoran, dilayani dengan lembut. Masya Allah, luar biasa. Masih ingat peristiwa di Taif, sehingga malaikat penjaga gunung pun tidak sabar turun. Ya Rasul, aku sudah tak sabar dah. Kamu dihina macam dilempar nih. Aku sudah tak sabar dah. Sampai kamu berdarah. Ayo, angkat kedua tanganmu, mohon pada Allah. Aku akan hancurkan penduduk Taif itu. Coba, yang menawarkan itu malaikat, tuan-tuan. Malaikat itu tidak laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum. So tidak ada maksud apa-apa. Kalau minta itu manusia, ada udang di balik kue tio, ada udang di balik nasgor, nasi goreng. Ini malaikat. Tapi apa jawab Nabi? Biarlah. Karena mereka belum tahu, umatku belum tahu atau tidak tahu. Bahkan doanya berupa Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku, karena mereka belum tahu, tidak tahu. Itu Nabi. Ini sesama Islam doa saenake dhewe, mendoakan, mengutuk, memberi lakop yang macam-macam, istilah yang macam-macam. Tapi pengikutnya juga banyak yang goblok, sudah salah diikuti. Oke tuan, itulah pengajian kita pada hari ini. Mari kita coba dari masa ke masa setelah belajar kitab ini, ya belajarlah lembut, dimulai kepada istri, anak, sentuhan sentuhan jiwa dulu, doa dulu, panggil, insyaallah. Baik, jadi kita berhenti pada hadis ketiga, yaitu tajuknya pemaaf. Insyaallah bersua pada bulan hadapan kita berdoa pada Allah Ta'ala, semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, batatun, tebatun, urafur. Dan tuan-tuan tolong dikasih lipatan kecil di atas yang mudah. Jadi kita akan datang, tajuknya menarik sekali, pemaaf. Alhamdulillah, yang namanya akhlak, itulah dari sekalian. Baik, sebelum kita berdoa, tuan sekalian, saya baru balik dari Indonesia. Seluruh warga besar Pondok Pesantren kirim salam tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas segala bantuannya. Dan terbaru, ini tuan sekalian ya, kami akan bina ini tuan sekalian, asrama putra. Depannya aja nih, ini 3 tingkat, tapi ini akan memanjang ke belakang itu 50 meter. Kita akan buat semacam, bagi bapak ibu yang sudah pergi ke pondok saya, kita punya Wisma Kelana Jaya itu, tampung hanya, tapi situ hanya 6 di bawah, 6 di atas. Ini kita 3 tingkat, insya Allah kita akan buat 12 tingkat 1 bawah, 12 2, 12 3. Insya Allah tuan sekalian, untuk kita sewakan pada mahasiswa yang di sekitar ini. Dan ini bangunannya kami insya Allah bulan Desember sudah kita mulai mengumpulkan beli besi. Jadi sana tuan dan beri rezeki yang lebih oleh Allah Ta'ala. Mau zakat pun silakan, mau bantu terus silakan. Tuan jangan pernah berhenti, karena kami pun tidak pernah berhenti. Selagi diberi kekuatan Allah Ta'ala, kita terus bangun dan bangun. Jadi kebun sudah kita beli, kolam ikan sudah ada gambarnya itu semua. Dan ini gambar yang terbaru saya ambil itu sekalian. Insya Allah biaya dijangka kalau uang ringgit sekitar 300.000 lah. 300.000 karena sana 1 miliar lebih kurang tuan sekalian. Karena 3 tingkat nonyang. Di sana tuh besi simen itu lebih mahal daripada Malaysia. Jadi itu biasalah. Tapi kami yakin insya Allah selagi aja kebetulan baik, Allah akan memberi pertolongan. Jadi terima kasih pada tuan sekalian, tingkatkan untuk terus invest, karena duit yang kita keluarkan bukan hilang tapi titip. Macam tuan derma di surau ini, seperti tuan ngomong, surau An-Nur, saya titip duit ya, 100 ringgit, 50 ringgit, nanti saya ambil di akhirat.
Itu bahasanya. Di pondok, Ustaz, saya titip ya. Titip untuk pondok Ustaz, nanti saya ambil di akhirat. Begitu juga fakir miskin yatim. Pokoknya atas jalan Allah, Tuhan invest, titip, bukan hilang. Titip, tanam, akan kembali. Dan sudah diketahui, kembalinya luar biasa. Modal RM1, Allah balas 10 dulu. Al-An'am 160, balas lagi 700. Al-Baqarah 261. So modal sedikit baliknya 7.000. Itu yang harus kita pahami, bahwa kalau kita derma bukan hilang, tapi adalah simpanan abadi, simpanan kekal abadi. Kalau disimpan di bank itu bukan abadi, anytime boleh hilang. Kalau Tuhan meninggal pun Tuhan tidak bawa, itu confirm. Tapi kalau abadi, di surau, di masjid, di madrasah, asal ke jalan Allah, itu simpanan abadi. Oke teman, terima kasih atas segala-galanya. Jom kita berdoa, semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri cucu cicitnya berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma adkhilna mudkhala shirikin wa akhrijna mukhraja shirikin waj'al sultanan nasira bi rahmatir rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bis sabr wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita salat duha jamaah insyaallah.